Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas materi tentang cerpen. Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau hayalan dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, pada umumnya cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri dari lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, maksud dari sekali duduk artinya dibaca cukup sehari saja sudah cukup. Unsur-unsur cerpen ada unsur intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek atau ide pokok dari suatu cerita. Yang kedua ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, lalu menuju ke klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Nah, alur juga dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Unsur yang ketiga ada setting latar. Setting latar dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana yang ada di dalam cerpen. Nah, latar tempat di sini yaitu tempat di mana cerpen itu dibuat atau tempat cerita itu berlangsung. Yang kedua ada waktu. Waktu di sini menyatakan apakah pagi, siang, sore ataupun malam dan jam berapa. Dan yang ketiga ada suasana. Suasana di sini artinya di dalam cerita itu suasananya seperti apa? Apakah sedih, bahagia, haru, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, ada tokoh, yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Yang kelima, ada watak. Watak di sini yaitu sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak juga dibagi menjadi 3. Ada watak protagonis, baik, antagonis, jahat, dan yang ketiga ada netral. Yang keenam, ada sudut pandang. Merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Maksudnya, di sini ada pelaku utama sebagai aku merupakan tokoh utama atau pelaku samping sebagai aku yang menceritakan tentang orang lain. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga yaitu sudut pandang serba tahu sebagai dia yang menjadi tokoh utama atau sebagai pengamat yaitu menceritakan orang lain. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir ada amanat yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Maksudnya di sini, baik yang diceritakan secara langsung atau dijelaskan secara langsung, atau yang harus kita baca dulu supaya kita memahami tentang pesan apa yang dituliskan oleh penulis. Nah, yang terakhir ada struktur cerpen. Struktur cerpen dibagi menjadi 3. Ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Saya jelaskan dulu yang orientasi. Orientasi yaitu menjelaskan tentang latar, baik latar waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Nah, biasanya orientasi ini berada di awal paragraf. Dia memberitahu atau menjelaskan dulu tentang tokohnya, tempatnya di mana, suasananya seperti apa, seperti itu.
Yang kedua, ada komplikasi, yaitu struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Nah, di komplikasi ini, suatu permasalahan sudah mulai muncul. Biasanya dia terdapat di paragraf kedua dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada resolusi, merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Nah, di resolusi ini dia menjelaskan atau mengakhiri dari semua permasalahan yang ada di orientasi dan komplikasi. Dan biasanya resolusi ini berada di akhir paragraf. Baik, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.